naikin gue sepedanya BMX pas itu lewatin sawah ya kan. Terus kau udah cium aku udah. Lu cium sesuatu. Apa? Enggak ada hati sih. Mencret opa nih. Opa gue nyetir. Udah belakang. Tainya di sini toh. Gak bisa berhenti tapi gue turun, gue numpang berak di warung, busnya pergi. Itu sampai 4 kali. 4 kali, yang kelima kali gue nangis sambil minta izin ke toilet. Sir, may I go to the toilet sambil pipis. Gue ini solusi terbaik dari Interbro. Dia naik, tainya naik. Jadi kalian banyak gak ingat Opa momen pernah? kayak gitu ya? Masukkan got. Opa lu. Ini parah ini. Gimana tuh? Ini harus stop Poris dulu tapi Poris tuh ada warung pojok guys namanya. Dulu tuh Warjok. Warjo. Di belokan orang pokoknya ada beberapa belokan sebelum rel kereta dari arah Budi Indah Kalideres. Sebelum kereta tuh ada belokan Sini. kayak gini lah langsung gitu. Nah di kanannya itu tuh ada Gang senggol lah ya. ada TK dulu. Sekarang gua nggak tahu jadi apa ya. Tapi kemarin pas gua lewat tuh udah berubah gitu. Macet di situ. Tapi tuh posisinya arah balik gua. Nah, kan gotnya di sini nih, got di kiri motor Opa Astra ya. Dekat pas macet berhenti dekat got. Sebentar Opa naruh tangannya gitu, gini. Terus gue taruh aja tangan gue iseng di tembok, nyampe soalnya nyampe. Oke. Terus gue bilang, coba lepas aja bisa kok, bisa akhirnya bisa. Nggak bisa. Badung anjing. Bisa. Jadi kalau udah gini, gue bisa nahan. Nggak sengaja agak gas dikit, gue takut, kaget. Lepas. Gue lepas, gue dorong, gue loncat dari motor. Kurang ajar anjir. Ini beneran gue. Kau umur berapa tadi? Apa? Kau umur berapa? Itu SMA. Kurang aja. Terus nggak- Udah punya nalar harusnya di umur segitu. Pas gue kaget, lu tau kan yang kita loncat dari motor? Iya. Itu gue lakuin. Opa lu doang yang masuk. Opa gue ke kiri. Masuk ke TK itu dia. Jahat sih. Kau Tapi jahat. tadi nggak masuk. Motor Ya, masuk. itu sebenarnya nalurimu untuk menyelamatkan diri kan? Kita kan kaget. Kaget aja kan. Lempar. Tapi jahat, efeknya jahat sih anjing. Itu semua orang tambah macet tuh. Soalnya macet. Tambah macet nolongin opa tuh pasti. Terus opa lu ngomong apa? Kampung. Udah ada tahu diri kan? Anak gak tahu diri. Buddha udah tahu diri gampang. Lolonian kau nih, ngapain kalau Lolonian. kayak gitu? Itu kayak anjing anak gak tahu diri. Kenapa lu gak ada pikiran sih? Budaknya Bisa bayangin aku lagi anjing. lolonian kau. Minimal kalau nyebur bareng mah gak terlalu marah itu. Tapi opa gue emang tingkahnya agak aneh, cowok. Lu. Kamu kan tahu. Kamu nggak salah di situ. Orang lu. Oh, enggak itu dulu. Ini sumpah ya, lu kalau ketemu opa gue, ini Niko tahu pasti. Jadi opa gue tuh gue selalu callback cerita zaman pas gue kecil. Gue ceritain pas yang naik sepeda, kita naik sepeda pakai jalur. Iya, tahu. Di belakang. Yang paha sering kenal roda kan? Iya, sini. Iya. Gue naik jalur. Opa gue yang naikin gue sepedanya BMX pas itu lewatin sawah ya kan. Terus kau udah cium aku udah. Lu cium sesuatu. Apa? Enggak ada hati sih. Mencret opa nih. Opa gue nyetir. Udah belakang. Tainya di sini toh. Udah nggak jalan sambil gue segini ngentot. Aneh banget sumpah gue ngomong. Opa gue bener aneh tuh. Kamu nggak cium. Enggak, karena nggak nyadar, nggak tahu ada apa. Oh, dia bilang, Lu dari opa lu sih anehnya sih. aneh banget, Cok. Opa gue tuh anjing. Sumpah beneran seaneh itu. Terus kalau diceritain lagi dia malu. Cerita itu. Masa nanya ke cucu? Kau udah jawab apa udah? Enggak. Opa mencret. Beneran tanya tuh menjalar, Cok. Bangsat lo ya anjing. Aneh. Sampai paha lo ya? Kalau gitu doang. Anjing bangsat. Tapi gue gak pernah bilang.
Waktu lu geli sendiri. Waktu cerita gak geli. Lu kan. Kalau cerita mah kagak gua. Gue geli soalnya. Kalau cerita gak geli. Lu berak paling tua umur berapa? Berak celana. Ini lagi cerita-ceritanya kan. Iya, kecil. Lu paling tua. Umur lu paling Ini. sana. Gue kalau berak di celana gue masih konfirmasi dulu tentang rules dan skalanya nih. Sekecil apa sebesar apa maksudnya? Iya, kalau yang nyampe paha gak pernah. Gue pernah pas kecil banget SD. Ada yang pernah pasti maksudnya. Gara-gara- Gua nggak pernah. Gara-gara tuh bener-bener sakit perut. Sama gurunya nggak dibolehin. Bukan, nggak dibolehin gurunya ke toilet. Gara-gara kayak gue lupa deh ceritanya. Mungkin ada yang udah bolak-balik toilet gitu. Terus gue cuma diem. Pulang udah dengan Penuh. gue cuma ketawa. Gue kalau bocor halus pernah. Tapi yang padat. Masa yang padet. Jadi nggak kemana-mana. Cuma di kolor doang. Stay ya. Cuma agak berat aja jalan. Berak di celana anjir. Coba. Gara-gara nggak boleh ke toilet sih. Gue bocor halus pernah. Bocor halus. Yang cuma segaris. Yang kayak masih yang kayak gitu tadinya yang gini doang. Jiggle pick doang ya dia. Jiggle pick doang deh. Gitu. Gak sampai seutuhnya. Tapi kamu pernah nggak? SMA. Tapi itu gue sadar. Masa SMA sih lo? Masa berak ke celana SMA? Gue cerita dari Siapa Niko. dia? Ini Iya. gue diselamatkan coy. Bener-bener ini deal. Ini penyelamat hidup gue cok. Penyelamat hidup gue dalam kan ini kita tuh study tour. Lu ada ngeliat video yang ini yang itu study tour yang pertama yang kedua ini gue kedua tuh ke museum apa gitu di Bandung yang pohon jatinya gede. Kalau lu tahu ada di Bandung gue nggak tahu di Bandung atau di Jakarta ya. Jakarta kayak Jakarta ya. Terus? Iya. Udah gak terlalu penting itu. Kenapa lo bilang? Poin Kenapa lo ceritanya. bilang? Ke museum. Udah. Itu yang penting. Iya, kayak Jakarta pohon jati gede banget pokoknya pohonnya gede. Oke. Itu tuh gua di belakang duduknya tapi gua malu buat berak. Kita tuh gua nggak tahu kenapa dulu SMA kayak gua paling jarang berak di sekolah deh. Oh karena ntar dicengin, Karena gua berak. takut ada yang nintip lah, ada yang apa Bisa gitu. nih. Oke. Jadi gua jarang banget berak di sekolah. Kalaupun mau berak kita berak yang di bangku yang duduk. Tapi kan ada di dalam dan di tempat yang beda gitu. Oh kau nggak bisa jongkok. Nggak bisa udah sakit kakinya. Oke. Udah terus gua di belakang di bus belakang. Nggak tahu ya, rambut Ini gua. gua ngerasa nih Cuma bisa kecepirit. setengah doang. Terus beneran dan akhirnya gue cek beneran ada basah. Oke. Ada. Tiba-tiba ada yang bilang anjing bau apa nih? Oke. Kita kan sebagai manusia bertahan hidup pasti bilang enggak dong. Ya, oke. Lo nggak bilang enggak tahu bau apa. Bukan bertahan, bertahan gengsi itu namanya. Bertahan gengsi. Oke. Ya ampun. Jadi aneh penyelamat temen gue ternyata cok di paling depan ada yang berak di celana. Oh. Dililitin. Beraknya beneran berak. Bukan mencret atau Proyeknya lebih gede daripada lu nih. Proyeknya lebih besar nih. Dia yang bilang ih si Bobby. Gue ingat Bobby Hermawan maaf ya. Disebut sih. Gue ingat kayak Bobby Hermawan itu Bobby Hermawan namanya. Berarti kalau misalnya kau nggak kecepirit pun dia akan tetap Bau. Iya. Iya. Tapi karena gue kecil kan pas yang pertama yang ngomong kan gue kaget. Anjing kok dia tahu? Iya. Arahnya kan kalau ke belakang kan bus kan skalanya besar. Iya, masa ke depan sono? Iya. Maksudnya kok bisa baunya sampai wah anjing nih bahaya. Kata temen gue Bobby itu berak di celana. Oke. Aku pernah, aku bersama di kejadian kayak gitu. Tapi Itu. SMA aku duduk paling belakang. SMA duduk paling belakang. Kamu belajar. Oh kelas ini bukan ya. Kelas kan. Terus aku bener-bener kebelet berak. Tapi aku apa ya aku masih bisa ngatur yang keluar Semana. angin atau tai gitu. Lu bisa ngatur. Masih bisa ada rasanya. Oh kalau mau keluar tai bisa keluar lain. Ya, Bisa oke. ngerasain gak sih? Yuk. Iya. Bisa ngerasain. Sampai aku sebenarnya udah belet. Oke. Terus Kayaknya langsung gitu. Kayak kurang kenceng. aku yakin kalau misalnya di posisi ini aku kentut pasti bau parah. Iya. Karena udah di ujung. Karena udah di ujung. Iya. Dan aku yakin mau kentut. Akhirnya aku duduk paling belakang ini, aku jalan keluar dan pada saat jalan itu udah gak tahan, aku kentut, aku sampai di luar pintu kentut lagi. Sambil sok-sokan ngelihat depan kelas lah.
satu kelas keluar anjing. Ada yang kentut. Kenapa? Ya balik lagi. Apa sih menjaga harga diri ya? Kenapa? Ada yang ketut. Ada yang ketut. Oh iya lagi baunya sampai sini. Ikutan. Terus sasaran juga. Nyampe depan ada yang ini gak? Kok kentutnya ngikut ya? Ada di sini. Itu aman. Buat kalian anak SMA 4 yang tahu ya itu waktu itu aku yang kentut. Klarifikasi. Kalau gue pernah ada kejadian waktu itu LDK ya. Latihan dasar kepemimpinan itu kayak field trip gitu lah ke puncak. Iya. Tapi gue kebelet berak. Tapi dengan biasa gue kalau OTW gitu gue tidur. Tapi kebangun gara-gara mules. Mulesnya parah banget. Tua yayasan nih, ya kan? Pak, kapan nyampe? Masih 30 menit. Macet banget, Pak. Ini masih lama gak? 30 menit. Saya mulus banget, Pak. Bisa berhenti dulu? Gak bisa, Yuka, gak bisa. Gue kayak anjing lah. Ini gak bisa nih. Lagi macet, Pak. Iya, lagi macet. Gak bisa berhenti tapi. Gue turun. Gue numpang berak di warung. Busnya pergi. Ditinggal anjing. Di mana? Sumpah anjing. Itu warga BKI. Oh, iya, lagi OTW. Pokoknya dari sana tuh 20 menitan lah. Gue inget. Gue sempet lari dulu. Busnya lewat. Itu belum ada Google Map, masih di BBM kayak, "Bang, gue inget banget nama vilanya. Arah Alam Asri mana bang? Sono, gue lari lagi. Di puncak kan susah cari ojek ya. Gue lari lagi. Ketemu ojek, Alam Asri bang, ya udah dianterin, set, ya kan, nyampe, gue gak punya duit cash, gue pinjem ke duit ke namanya Stefan Halim, ada, gue pinjem duitnya, Temenmu itu. temen gue, kayaknya dia lupa deh sekarang pun gue udah pinjem duitnya, gak gue balikin sampai sekarang. Tapi udah sempat gue bayarin makan kok, Masing-masing, Pak. udah fair. Terus nyampe sana gue tanya, itu si hampir gue sebut nama gue lagi. Ada tuh di vlog gue tuh. Si Pak ini kagak nungguin. Pembicaraannya gimana waktu gue bilang? Jadi waktu gue ngomong, "Pak, saya pengen berak." Iya. Terus gue turun, set. Yang lain, "Pak, itu juga gak ditungguin." Biarin udah gede. SMP 3 bos. Masa gue ditinggal sih? SMP 3 bos. Tahan hidup tapi. Gue ditinggal di gunung. Emang temanya LDK sih, biar bertahan sih. Bener. Cuma kan ya kalau gue turun dari bus kan gue cuma bawa diri sama handphone dan rasa mules. Pas gue kan sama mereka, gue mana ada duit, gak bawa apa-apa gue. Maksudnya Parah jir. sepercaya itu loh ketua yayasan gue sama gue loh. Masa busnya pergi Cerita sama nyokap lu. cerita. Gak tau deh kata bangga. Hanya ditinggal gue waktu macet. Saya ditinggal. Kalau gua parah jir. Pernah kencing di kelas. Ngapain? Kelas 1 SD. Kok bisa? Gue gak bawa buku. Takut. Gue udah minta izin, cuman gurunya pada saat itu marah. Lu takut. Terus gue udah minta izin, pokoknya gue minta izin tuh sampai 4 kali. 4 kali, yang kelima kali gue nangis sambil minta izin ke toilet. "Sir, may I go to the toilet?" sambil pipis. Jadi kelasnya Telat ji. Keburu bocor. Izinnya. jadi mau ngomong kelasnya harus bubar gara-gara gue kencing. Kamu menyelamatkan banyak siswa hari itu. Siswanya cuma Iya ada sih. 6. Seenggaknya mereka Private school selamat. ya. Private school ya. Private school beda. Beda sih, kita bisa 20 sih. Gue kelas 6 SD 49 orang satu kelas. Yang bagian belakang nggak bisa lihat papan tulis. Kena backlight. Iya. Masa kalau siang tuh, ay sakit mata. Jod juga ada cerita nih. Soal berak. Ceritanya itu Jod. Sampai belum sangar suara. Cerita soal berak ada nih. Gacuan gue nih. Udah pernah tahu? Nah, kamu belum tahu, Loy, cerita berak. Ada telur. Iya. Cerita berak dia belum tahu. Belum. Coba deh cerita deh. Gue kayaknya udah pada tahu cerita lo orang deh. Coba cerita. Aku gak tahu. Jadi gue pernah bertarung sama tai gue. Nah, sengit nih. Pada suatu saat, ini 2017. Dulu gue punya mantan. Ini gue track back ya. Dulu gue punya mantan, kebetulan kuliah di UMN. Oke. Jadi memang dulu gue sering jemput
antar lah. Biasanya antar lah, segala macam. Suatu pagi, saya pas mengantar dia ke tempat kuliah. Baru bangun, posisi perut tidak enak. Saya OTW lah ke UMN, segala macam. Dan perut yang sebenarnya sudah sangat perlu banget ke WC. Tapi karena mikir ya udahlah, segala macam antar dulu deh. Buru-buru, jadi tidak sempat berak dulu di rumah. Buru-buru nih, Waktu ini udah mainan waktu. Ya udah saya antar. Kebetulan saya baru bangun tidur dan gua nggak pakai celana panjang, pakai celana pendek. Baru cuci muka, parah. Sampai UMN perut gua sakit banget. Gua pikir kalau macem, anjrit kalau gua masuk ke UMN-nya sangat tidak sopan. Most likely ditolak. Karena kan tampang gua waktu itu rambut hitam, anak kuliahan yang nggak sopan. Segala macem. Terus di dekat UMN kan ada SDC kalau lu tahu. Tahu. SDC. Gue mikir, oke, gue akan ke SDC untuk boker. Proses gue antar ke parkiran, gue di Samen tuh, samping UMN. Samen, ala macam. Ini jam 6:30 pagi. 6:30 pagi atau jam 7 pagi gue lupa. Gue udah mau anjing Samen. Ini udah benar nggak bersahabat. Perut gue udah nggak sahabat. Lawan banget nih. Kalau gue mikir worst case scenario, kalau gue ngebut ke SDC kemudian gue kecelakaan. Kalau gue bisa nyampe dengan selamat pun ada kemungkinan pas gue lagi lari ke WC kecepit. Gue berpikir secara logika, survival mode segala macam. Hal pertama yang gue lakukan adalah oke, gue kan punya selalu simpan celana di belakang kan, walaupun nggak ada kolor kan. Hal pertama yang gue lakukan adalah oke, gue berak di sini. Disisit. Ini posisinya nih, gue lagi nyetir segala macem, gue udah gelisah sakit banget, gak bisa gue tahan. Oke, worst case semua segala macem. Menurut gue ini solusi terbaik dari terburuk. Dia naik, tainya naik. Gue kira tainya encer, ternyata tainya Kayak sama temenmu tadi. Siapa? Bobby. Terus gue pikir oke, itu kan udah selesai planning gue. Cuma kan gue nggak expect sama resultnya. Ya dong. Oke, segala macem. Lo kalau masih inget, gue sering pakai celana warna pink. Itu celananya. Masih kau simpen lagi celananya bangsat. Aja oke, gue bilang oke. Gue liat di belakang. Oke, apa yang bisa gue lakukan? Gue harus ganti celana. Ya dong. Masa gak bisa ngontrol sih aja? Ya kan? Gue ke belakang, ke tengah dong gue, HRV tau kan? Gue mau ambil celana gue dan ada plastik Indomaret, plastik Alfamart. Gue pikir, pas gue gini, netes air. Lo tau air pay yang warna coklat? Netes ke kaki gue. Oke, gue bilang gue gak boleh panik. Gue ke tengah, gue ambil ini segala macem, gue buka celana gue. Ambil celana dengan masih netes tuh. Posisi masih netes, diproses, lu tahu kan? Gue harus mempertahankan. Ini kan jok. Tahu. Ini depan gue jok. Ya, sempit kan gue. Ya. Diproses gue gini. Jatuh gue. Gak seimbang. Tapi itu udah proses gue buka celana. Benyek. Udah proses gue buka celana segala macam. Benyek. Jadi kalau lu lihat ada bercak coklat di mobil gua, mungkin itu. Nggak gini. Itu gua udah ke showroom. Cerita belum selesai sampai situ. Gua bungkus, celana. Jadi gua pakai celana ganti, gua pakai tisu basah kan. Bersihin segala macam. Make sure udah nggak ada bau tai. Gua mau buru-buru pulang. Akhirnya plastik. Ini celana dalam sama tai gua buang kemana dong? Evidence. Iya. Barang buktinya kemana? Barbuknya nih. Evidence kemana? Barbuknya di mana nih? Gua taruh lah di samping trotoar Samen. Gua mikir kan orangnya, oke di sampah pada umumnya. Pulanglah gua dengan segala ketololan gua itu. Siang kan gua harus jemput. Di bawah gerobak bakso, gua jemput mantan gua suka nongkrong di Samen sambil nunggu tuh merokok namanya. Plastik itu saya kenal. Kok masih di situ? Kok nggak ada orang yang mau buang segala macem. Dan itu Dari 6:30 loh. 6:30 dan itu udah sampai siang tainya selalu di situ.
Pertama itu, yang kedua waktu lu jemput mantan lo emang kagak bawa tai gitu mobil. Apa? Kan gue udah berusaha beresin. Lu berusaha kan cuma masih bawor. Tengah nih, gue mikir kan, ayo udahlah, itu kan pagi, balik kan gue tidur lagi. Jadi hal pertama gue lakukan, ya udah, bodohnya gue, memang gue bersihinnya pakai tisu basah, gue gesek-gesek. Ya kemana-mana dong. Ya makanya kadang ada kayak coklat-coklat gitu. Ya udahlah. Ini ada aku ya sebelum ini ya, aku rasa Jod tuh pinter sih. Asumsi itu baik ya. Tolol dia ternyata bangsat. Seberapa memalukannya kalau lu lagi jalan ke WC tiba-tiba lu nggak tahan. Lu pernah kan kebelet berak sampai lu nggak bisa tahan lagi? Pegang batu. Pernah udah Jadi kalau aku masih bisa membedakan, maksudnya mana yang kentut, mana yang tai. Kalau aku tadi baru Nah ini udah pasti tai. Dan menurutku kan itu Masih tai. masih tahan sih. Ini pembelaan gue ya. Menurut gue berak di tempat yang sepatasnya. Ini di ruang private gua. Mobil lah private sih. Masa pembelaannya gitu? Nggak salah. Masa pembelaannya gitu, Bos? Jujur nggak salah sih, bukan di tempat umum atau Iya tempat sih, orang, kalau walaupun private iya sih. in the end kamu buang ke tempat umum ya. Tapi fun fact-nya gue nggak jijik. Sampai itu air netes. Itu kayak ih. Air tai netes itu hal paling gak enak. Rangkaian ceritanya kalau lu Berak di sana juga kan, nggak paling. Gak masuk akal anjing berak di celana bangsat. itu runtutan ceritanya selalu gue inget ya. Tapi teman gue juga ada sih yang itu seperti itu. Berak di celana. Iya, tapi gara-gara dia memaksa dengan outcome yang lu bilang tadi ya, dia buru-buru ke toilet, naik tangga, jadi itu kayak itu bercanda. Iya kan? Nyampe toilet. Iya kan? Itu bisa terjadi kan? Itu ada. Itu ada. Tapi juga iya lagi anjing. Ada. Gue pernah melakukan itu di rumah. Enggak, tapi bener kalau di rumah kan dulu pas masih kecil tapi. Maksudnya jangan dipaksa gitu. Tutur. Ada jejaknya gitu. Opa Jejak. pasti tahu tuh anjir. Jadi lebih malu kan itu? Iya. Dan dia dengan santainya makan. Jadi sebenarnya pinter tuh ya. Jod itu pinter dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal yang dia gak pinter banget. Kacau. Spesialisasi dia mainnya. Bukan dokter umum ya, dokter spesial dia. Spesial dia. Kalau buta dia. Soal moral Itu kurang banget ya tuh. yang harus di manusia lain. Mengalir terus tayangan ini. Itu kalau kalian bingung kenapa SMA bisa boker di celana, itu gue umur 19 masih berak di celana. Gak apa-apa kok. Masih sewajarnya kok. Kebayang. Coba lu kalau diposting gue kita ini ngapain? mobil. Ini kita ngomong udah gak ketahan. Aku masih bisa nahan, pasti masih bisa nahan. Tapi tuh rasanya udah kepala tuh udah Gue kesel. pasti udah sampai keringet dingin. Berak udah mau keringet Belum pernah dingin. ngerasain. Gue udah sampai keringet dingin. Gue udah pernah tuh sampai keringet-keringet. Untungnya sampai rumah. Waktu itu gue mau berangkat kerja soalnya. Terus gue tahu kalau gue jalan ke WC, Pas pulang. kalau gue jalan ke WC itu udah nggak kondusif. Karena lu tau gak sih perasaan paling anjing kalau lu kebelet itu semakin dekat WC tuh semakin kebelet. Iya. Nggak tahu kenapa. Jadi gue pikir daripada di tengah-tengah gue, aduh, ya udahlah. Seenggaknya kalau berantakan yang mau berantakan mobil gue aja. 19 Bukan berantakan keluar, berjakeran gitu ya. Di satu tempat aja gitu. Iya di satu tempat aja. Ada yang bilang tuh, Mbappe umur 19 angkat Piala Dunia, Jod umur 19 berak di celana. Cuma gue akuin gue ada kesalahan dalam semua proses berpikir itu. Kenapa gue buang di samen itu doang? Wah. Ya Allah berkatilah yang mengambil itu ya Allah. Tapi ibu yang lagi pada sahur dan buka ini di TV keluarga. Udah ya, sekarang udah ya. Berak di sana udah. Anjir. Gue pernah dengar jokesnya Bang Deddy Cagur lagi. Yang apa? Dia nongkrong pakai sarung. Nongkrong, ngobrol. Yaudah, gue cabut dulu ya. Waktu dia angkat sarungnya ada tai. Bercandanya jorok banget. Bercandanya jorok banget. Ini nggak cabut dulu ya katanya. Tuh bener juga kenapa lu nggak berak Kenapa di lu plastik nggak Indomaret? Apa? Kenapa lu nggak berak di plastik Indomaretnya aja? Gini, itu resikonya lebih gede. Kenapa? Karena kan gue nggak tahu tanya keras atau lembek. Kan plastik cuma, lo bukan plastik yang gede, lo plastik kecil. Oh. Jadi lu takut nggak pas? Gue itu sudah melewati proses berpikir gue bingung. Kan proses gini nih. Nah,
layaknya tai, mendingan gue giniin apa gue giniin. Gue nggak tahu. Bener. Itu kan kaca ya. Posisi dari posisi gitu. Dari udah kepepet masih dari Gak posisi. bisa predik tai yang keluar emang. Kita nggak bisa. Projectile-nya kan. Iya. Gue nggak mau take the gambling itu apa? Belum lagi kalau lagi Gua sampai semulus bongkek itu kepala. dan kepus itu kan nge-spray kan. Main nge-spray dia. Gitu, Cok. Ya kita nggak bisa atur projektilnya, guys. Lu masih masuk akal lu di situ tuh. Secara apa semua possibility sudah gue pikirkan kok. Nggak lanjut makan kari ayam, nggak mood katanya. Iya, dia udah pikirin segala kemungkinan loh. Itu kayak si Kamar waktu ujian Chunin. Iya. Dia nyerah aja udah. Nggak ada kemungkinan lagi. Udahlah, rela gue gak sahur katanya. Make sense, ada yang analisa. Yuka tai malah dibikin detail ya. Plastik. Arah plastik Gue gak gitu. pikiran sampai sana loh. Femcozy.co. Tapi itu membuktikan kalau itu dia udah melewati proses berpikirnya Jot. Di saat kepepet itu ya. Gak ada lagi udah. Nikmat banget soal Aduh, gue. gua kalau jadi dia gimana ya? di fitting dulu. Fitting plastik. Orang setiap kali denger cerita gue, banyak yang berargumen kenapa lu nggak masuk kampus aja. Itu sudah gue pertimbangkan. Lu bayangin, gue masuk kampus, Di tengah-tengah. setelah di tengah-tengah gue ditahan satpam. Lu bilang aja, Pak, gue boker. Iya, di era itu kan celana panjang kalau lu mau kuliah kan sangat di Iya. kan? sih. Lu bayangin nih tengah-tengah udah pak, saya kebelet banget segala macam, tetap wah, Lebih gak lucu. lebih malu. Kamu nyari siapa di sini? Pak. Teman saya, Pak. Udah keluar nih, keburu keluar nih. Tapi Ale pernah mau ke toilet disuruh parkir yang bener dulu. Dia sampai sebel. Disuruh parkir apa? Jadi dia kan bawa mobil kan. Itu udah buru-buru banget ke toilet di venue. Ini dia ditahan dulu kayak disuruh parkir tuh diarahin gitu kayak di sini, sedangkan dia udah buru-buru ke toilet, maksudnya kayak biar gue stop dulu ke toilet dulu gitu loh, baru udahnya ya gimana terserah deh. Dia ditahan-tahan, diperpanjang, dia sampai kesel banget. Gue nggak tahu ini harusnya para laki-laki ya. Gue nggak tahu ini gue doang yang aneh atau kalian pernah ngelakuin. Betul. Beberapa kali dalam hidup gue pernah ngelakuin ini. Kebelet kencing banget tapi WC masih jauh. Kebelet kencingnya tuh sampai gini, Blay, tau nggak lo? Yang nggak bisa tegap. Iya. Itu kan rasa paling enak ya. WC jauh segala macam. Kalau gue sudah punya solusinya. Apa? Betul. Either lu menghindari minum banyak sebelum itu, atau kalau misalnya sebelum OTW kan jalan. Ya. Tapi kan ini kan itu dari proses pembelajaran. Iya. Pernah kejadian gue kebelet banget segala macem. Gue sekarang udah punya life hack. Lu nggak perlu ke WC. At least ini cara pencegahan sebelum lu ke WC. Ada cara pencegahan supaya itu lebih lega. Apa? Volumenya lu kurangin. Volume air kencingnya lu kurangin. Lu keluarin dikit. Jadi gue keluarin dikit-dikit. Basah kan? Dia bakal basah kan? Dia bakal basah. Tapi Set, abis itu tahan lagi sampai kira-kira udah mengering baru zut. Jorok banget. Jorok. Jorok itu. Tapi rasa itu yang langsung lega. Anjir. Jorok itu, jorok. Tapi ada fun fact dari Brevi gue baru tahu cuy. Apa? Lu berkeringat aja cuy. Jadi kalau lagi di stage nih, gue mau kencing, kebelet kan, gue gerak-gerakin, Ngaruh. keringat kan, gak mau kencing kan? Berarti gue doang ya? Nggak caranya nggak, itu nggak. Kalau berak dikit-dikit sih. Gue nggak pernah buat berak, anjing, kalau di Tunggu stage. keringan dikit gak tuh? Tapi pernah nggak kalian kalau hujannya nih, terus sampai rumah kebelet, terus akhirnya pipis di depan rumah. Gara-gara di depan hujan. mana? Depan rumah gara-gara hujan. Oh, gue pernahnya, kalau itu nggak pernah. Gue pernahnya pas lagi hujan kebelet ke kamuflase. Gue gak mau Kamuflase jadi Jadi kencing pak, juga. jadi seakan-akan itu Bakal basah juga, kehujanan. kan? Oh iya benar. Kamuflase jadi kencing juga. Pernah lah pasti. Iya gitu pernah sih. Pernah. Pernah. Gue pernah. Kalau hujannya gerimis kecil, Gue maksain. terus lu masih kayak lu tutup kencing terus kayak, hah? Bukannya Tapi gerimis depan- doang loh, hujanan gua. Bah. Tapi depan rumah langsung bilas.
Tapi pernah lah pasti. Masa nggak pernah? Pernah anjir. Itu udah urgent banget tuh. Arjen. Udah parah banget tuh. Berenang gue bisa terima dah. Tapi emang laki-laki nggak bisa pipis sambil berak? Iya. Itu ada yang bilang. Kan otomatis itu. Justru itu pasti. Itu auto itu. Auto. Oke, kencing itu gak harus berak, tapi berak itu udah pasti screenshot Udah pasti. badan. Ya. Udah. Yang sepaket tuh pasti. Berak tuh sepaket. Iya, berak tuh sepaket. Berak sepaket. Emang manusia deh, bukan cowok cewek deh. Aku nggak tahu. Udah bisa kita jadi ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada makan masak apa nih ibu-ibu? Pada masak apa nih ibu-ibu?